Salam kerahiman. Hari ini temanya adalah kerendahan hati adalah paling berharga, tapi paling sedikit dimiliki. Kita bisa lihat di 1436. Suster Faustina katakan, Tuhan, memang Engkau sering memperlihatkan kepadaku gelegar amarah-Mu. Tapi berhadapan dengan jiwa-jiwa yang rendah hati, murka-Mu lenyap seketika. Allah murka karena melihat manusia terus-menerus berdosa, tidak bertobat. Bahkan yang biasa terjadi kalau kita dosa satu kali, dan biasanya akan ada efek domino di mana kita akan berdosa terus. Sederhananya kalau kita bohong. Satu kali bohong, pada waktu ditanya sama orang, pasti kita tidak ngaku, kita bohong lagi. Semakin ditanya, kita semakin bohong. Semakin mau menutupi kebohongan kita supaya kita tidak dicap sebagai pembohong. Dan Tuhan murka. Tapi di sini sekaligus Suster Faustina katakan, kalau Tuhan berhadapan dengan jiwa-jiwa yang rendah hati, maka murka-Mu lenyap seketika. Tuhan enggak marah lagi. Tuhan enggak murka lagi kalau berhadapan dengan jiwa-jiwa yang rendah hati. Memang Engkau sangat agung, ya Tuhan. Tetapi Engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh jiwa yang papa dan sangat rendah hati. Suster Faustina memuji Tuhan begitu luar biasa dengan kata-kata yang sangat sederhana. Dikatakan bahwa Engkau memang sangat agung. Tapi justru Suster Faustina tahu sifat Allah yang paling utama adalah kerahimannya. Maka dia katakan, Engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh jiwa yang papa dan sangat rendah hati. Oh, kerendahan hati, keutamaan yang paling berharga. Suster Faustina mau katakan bahwa kerendahan hati adalah keutamaan yang paling berharga. Kalau kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina tentang keutamaan, Bunda Maria mengatakan kepada Suster Faustina, yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati dan sekali lagi kerendahan hati. Begitu berharganya kerendahan hati, begitu pentingnya kerendahan hati sampai Bunda Maria pun mengatakan 3 kali kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. Itulah sifat keunggulan yang utama yang diharapkan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Di 1436, Suster Faustina katakan, oh kerendahan hati, keutamaan yang paling berharga. Betapa sedikitnya jiwa-jiwa memiliki Engkau. Suster Faustina tahu, sehingga dia katakan, kerendahan hati, kok sedikit aja jiwa yang memiliki Engkau. Di mana-mana aku hanya menyaksikan suatu yang mirip dengan keutamaan ini. Jadi Suster Faustina bercerita bahwa dia sering menemukan keutamaan yang mirip dengan kerendahan hati ini. Mirip ya, tapi berarti bukan keutamaan rendah hati. Tapi tidak pernah menyaksikan keutamaan kerendahan hati sendiri. Jadi yang Suster Faustina lihat mirip kerendahan hati, tapi yang betul-betul rendah hati sangat sedikit. Misalnya ada orang bilang, wah kamu diperlakukan tidak adil, tapi kok kamu terima? Kok kamu enggak protes, enggak membalas? Dia katakan, ya sudahlah, saya enggak usah balas. Kalau dia perlakukan saya tidak adil, ya sudah, memang katanya dunia enggak adil. Kelihatannya kerendahan hati ya. Tapi kalau
tahu isi hati dari orang yang berkata seperti itu. Dalam hatinya dia bilang, saya nggak rendah hati. Saya juga mau protes, saya juga mau bela diri. Tapi saya takut. Takut dipecat. Takut semakin ditindas sama orang itu, jadi ya terima saja. Beda ya, antara ada ketulusan untuk menjadi rendah hati dan ada yang kelihatannya rendah hati tapi bukan kerendahan hati sebetulnya, tapi karena takut. Ada tekanan, ada paksaan, ada ketakutan yang menyebabkan dia kelihatannya rendah hati, tapi dalam hati mungkin dia dendam. Dia mau balas suatu hari nanti. Itu bukan rendah hati. Selanjutnya Suster Faustina katakan, Tuhan, surutkanlah aku ke dalam kehampaan, sehingga aku dapat menemukan rahmat di dalam pandangan para kudus-Mu. Suster Faustina minta, justru minta kepada Tuhan supaya surutkanlah aku ke dalam kehampaan. Masukin dia ke dalam kehampaan. Enggak berdaya, enggak punya apa-apa, enggak merasa penting. Tariklah, masukin ke dalam kehampaan, ketidakpunyaan apa-apa, ketidakberdayaan. Tapi justru kalau masuk ke sana, maka aku dapat menemukan rahmat di dalam pandangan para kudus-Mu. Justru dengan dia masuk ke dalam kehampaan, dia rendah hati, dia tidak menyombongkan diri, justru dia akan memperoleh rahmat dalam pandangan para kudus-Mu, yaitu rahmat, kerendahan hati. Ini memang perlu direnungkan ya untuk kita dalam hidup kita sehari-hari. Tapi Tuhan memberikan begitu banyak ladang untuk kita belajar menjadi rendah hati. Karena dalam kehidupan sehari-hari sering kita juga bertemu dengan hal-hal yang bisa menjadi satu latihan, apakah saya mau rendah hati atau saya masih memikirkan egoisnya saya yang menyebabkan kerendahan hati tidak terlaksana. Jadi sekali lagi dikatakan, rahmat kerendahan hati adalah keutamaan yang paling berharga. Tapi sekaligus paling sedikit dimiliki oleh jiwa-jiwa. Kita tahu di dunia ini begitu banyak jiwa-jiwa. Tapi hari ini Suster Faustina katakan bahwa hanya sedikit jiwa yang betul-betul punya rahmat kerendahan hati. Tadi dia katakan ya, sering menemukan yang mirip. Nah, ini semua hanya bisa kita ketahui dengan mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya lakukan itu karena saya rendah hati, atau karena saya lagi show seolah-olah saya rendah hati, atau saya lakukan karena saya terpaksa, karena saya takut, karena saya diancam. Itu semua menjadi refleksi dalam hidup kita masing-masing. Karena yang Tuhan kehendaki, yang Bunda Maria kehendaki adalah kerendahan hati. Ini menjadi tantangan untuk kita semua. Hanya sedikit jiwa yang rendah hati. Dan ini biar menjadi satu wawasan buat kita. Kita mau membuka diri untuk mau memeriksa diri kita masing-masing. Terima kasih. Salam kerahiman.